Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Reza Priyambada, Investment Consultant PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Mas Reza, kita Ya, lanjutkan perbincangan sebelum kita membahas saham-saham pilihan dari Anda di pagi hari ini. Saya ingin membahas mengenai Telkom yang apa namanya, pucuk pimpinannya menyampaikan bahwa keberadaan dari Starlink ini melengkapi kebutuhan internet di Indonesia untuk daerah 3T begitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat peta persaingan untuk provider layanan internet begitu ya, ataupun mungkin infrastruktur telekomunikasi gitu di seluruh Indonesia pasca kemudian Starlink masuk ke market Indonesia gitu. iya, kalau kita melihat potensi masuknya Starlink ke Indonesia, ini kan mereka mungkin melihat bahwa pangsa pasar pengembangan bisnis telekomunikasi di Indonesia itu kan masih cukup besar kan, gitu. Apalagi dengan sebaran wilayah yang sangat luas, kemudian juga dari pergerakan demografi penduduk kita yang juga besar gitu kan, apalagi sekarang juga ditopang oleh generasi muda yang ya boleh bilang hampir setiap aktivitasnya berhubungan dengan gadget kan gitu. Nah, Hmm. ini juga akan memicu persaingan di dunia telekomunikasi. Nah, tapi kalau kita kalau yang tadi Mas Wiki tanyakan gitu kan, apakah dengan masuk Starlink ini akan memberikan persaingan kepada uh, perusahaan atau emiten komunikasi? Jelas iya gitu. Hmm. Ini akan memberikan uang. Tapi baik lagi tergantung dari masing-masing perusahaan telekomunikasi ini gitu. Apakah mereka akan memandang hal tersebut sebagai persaingan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa dikolaborasi untuk bisa meningkatkan value perusahaan masing-masing gitu atau pengembangan di bisnis telekomunikasi ya. Ya, ya, ada poin-poin terkait dengan kolaborasi yang mungkin juga ini bisa dimanfaatkan untuk bisa memanfaatkan market yang ada di Indonesia begitu ya. Oke, dari Iya, Telkom kita menuju ke GoTo, dominasi GoTo sebagai aplikasi ride hailing ini diperkirakan akan terpaksa harus berbagi kue begitu ya dengan ya. adanya pemain baru dari Vietnam lah yang akan masuk ke pasar Indonesia. Menurut Anda ini juga seperti apa, Mas Reza? Iya, kalau kita lihat bisnis dari apa ya namanya aplikasi penyedia layanan antar ini ya, ini kan saat ini mulai beragam kan. Artinya untuk kita mengirim barang atau katakanlah untuk antar jemput kita sendiri pun juga pilihannya sekarang tidak hanya dari Goto kan gitu. Kita bisa pakai Maxim, bisa kita pakai Grab gitu. Nah sekarang dengan hadirnya Vietnam, nah ini tentu akan menambah varian dari penyedia layanan tersebut di masyarakat. Nah, tapi di sisi lain, baik lagi seperti apa layanan yang disediakan oleh perusahaan baru asal Vietnam tersebut. Gitu. Apakah akankah sebaik pelayanan yang ada di Goto gitu kan, atau mungkin masih di bawah Goto. Ini juga akan menjadi tanda tanya juga gitu, karena di sisi lain masyarakat yang nantinya Hmm. akan menentukan kan ya, bukan hanya dari sisi murahnya biaya, tapi yang masyarakat lihat itu kan adalah pelayanan apa yang bisa diberikan di masyarakat. Baik, oke, itu tadi analisis terkait dengan saham GoTo dan juga Telkom begitu ya. Kita akan menuju ke saham-saham pilihan di pagi hari ini dari Anda Mas Reza, diantaranya adalah ada Akra dengan support di 1540 dan resistance di 1700, rekomendasi buy. Rekomendasi yang sama juga diberikan kepada MAPI dengan support di 1270 dan resistance di 1525. Sementara itu BBTN dan juga ESA direkomendasikan spekulatif buy dengan BBTN level supportnya di 1180 dan resistance di 1300. Kemudian ESA dengan support di 640 dan resistance di 785. Kita coba analisis satu persatu Mas Reza, untuk Akra Ya, sendiri seperti apa? ya. Jadi dari sisi teknikal Akra ya, kita melihat pergerakan dari Akra ini kan sudah berhasil rebound dan breakout dari MA20-nya ya. Terus kemudian dari indikator MACD dan stokastik itu juga sudah membentuk yang namanya golden cross gitu. Jadi kita melihat ada potensi di Akra untuk bisa kembali melanjutkan kenaikan dengan target resisten di 1680 dan sampai dengan 1700. Nah, untuk target price di Akra itu di level 1790 ya, dengan target support itu di 1540, Mas.
Target price itu untuk akhir tahun atau dalam waktu dekat, Mas Reza? Ya, kalau untuk target price dalam jangka waktu pendek menengah Baik. 1790 tersebut ya. Baik, yang menarik adalah secara year to date untuk Akra sendiri sudah menguat 10,85% Ya. dan secara mingguan lah ya sudah menguat 2,19%. Artinya ini mungkin secara fundamental juga ada kepercayaan diri dari investor untuk kemudian masuk ke saham yang satu ini gitu ya. Secara fundamental menurut Anda seperti apa Mas Reza untuk Akra sendiri? Ya, kalau kita lihat bisnis dari Atra ini kan saat ini tidak hanya sebagai distribusi ini ya, apa namanya, distribusi bahan bakar, tapi mereka juga mulai masuk ke industrial land ya, atau lahan industri. Nah, ini yang kita lihat dengan adanya pengembangan lahan industri, terus kemudian juga dengan semakin banyaknya perusahaan luar yang membangun pabrik di Indonesia, kita harapkan penjualan dari lahan industri Akra ini bisa menopang kinerja dari Akra itu sendiri. Baik, dari Akra kita ke MAPI, seperti apa analisisnya Mas Reza? Baik, berganti dari MAPI ya. Kalau MAPI Ya. kita melihat sedang menguji level higher low ya. Jadi kalau kita lihat juga dari sisi indikator MACD-nya ini juga sudah mulai membentuk golden cross ya. Kemarin ketika pergerakan dari MAPI bergerak di level terendahnya 13,85 ini sudah mulai ada peningkatan volume beli ya. Jadi kita harapkan volume beli tersebut masih bisa berlanjut di perdagangan hari ini. Baik, dua saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini ada Akra dan juga MAPI. Dua lagi kita akan lanjutkan pembahasannya usai jeda berikut ini ya Mas Reza. Dan barusan tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Mas Reza Priyambada, Investment Consultant PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Kita akan simak terlebih dahulu data dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk data RTI. IHSG sejauh ini bergerak ya melemah ya di level 6.908,297. Saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada PV, kemudian juga ada BATR, MHKI, PTRO, Zyrex, kemudian juga ada Suri, Medco, PPRI, Unik, dan juga Apex. Kemudian top losers ada GHON, GEMS, Hoki, Goto, Kras, MTEL, MSJA, MLIA, ASPI, Tron, dan juga SHID atau Sahid. Baik, itu tadi dia pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga menit saat ini pemirsa ya. Kita kembali lanjutkan perbincangan bersama Mas Reza membahas saham-saham pilihan. Tadi kita sudah membahas Akra dan juga MAPI. Kita ke BBTN, Mas Reza. Kenapa BBTN? Ada apa dengan saham-saham perbankan lainnya? Apakah BBTN dipertimbangkan sebagai saham perbankan yang secara valuasi harganya sudah murah dan potensial upside-nya akan menarik gitu? Ya, Mas Reza nampaknya masih termute. Silakan Mas. Ya, baik Mas. Baik. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan BTN, ini kan pergerakan BTN ini kan masih bergerak di rentang antara 12.20 sampai dengan 12.60 ya. Jadi dari sisi valuasi harga kami melihatnya pergerakan dari BTN ini masih cukup murah ya kalau dibandingkan dengan pergerakan saham-saham big cap lain, apalagi kalau kita bandingkan dengan pergerakan saham-saham BUMN lainnya ya. Nah, kemudian dari pergerakan sisi teknikalnya kalau kita lihat pergerakan dari MACD dan juga stokastiknya kemarin sudah mulai menunjukkan adanya pergerakan di area golden cross. Jadi kita harapkan pergerakan dari BTN ini bisa mendekati target resisten hari ini di 12.90 sampai dengan 1.300. Secara 3 bulanan sudah melemah 16,61%, mingguan melemah 2,77%, bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke level menarik ataupun harga murah untuk BBTN ya Mas ya. Iya, bisa masuk secara bertahap ya. Baik, bisa masuk secara bertahap. Sejauh ini dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini melemah 0,4%. Anda merekomendasikan spekulatif buy untuk BBTN. Dari BBTN kita ke ESA, seperti apa Mas?
Ya, baik. Di ESA pergerakan sebelumnya ya sempat cenderung sideways ya. Terus kemudian ketika kita melihat pergerakan dari ESA di perdagangan kemarin tampaknya tertahan di level 705, ini mulai adanya peningkatan dari volume beli di saham ESA ya. Terus kemudian pergerakan juga masih bergerak pergerakan positif di MA60. Terus kemudian juga stokastiknya ini juga berada di area oversold. Jadi sebenarnya kalau dari ESA masih ada potensi untuk kembalikan arah mengalami kenaikan di ESA. Dari sisi volume jual ini juga sudah mulai berkurang, jadi harusnya pergerakan ESA bisa lebih positif di perdagangan hari ini, Mas. Baik, level terakhir ada di 740, level support yang direkomendasikan ada di 640, spekulatif buy itu tadi saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Reza pagi hari ini ada Akra, MAPI, BBTN dan juga ESA. Melihat IHSG yang at least beberapa menit yang lalu tercapture melemah, Mas Reza, apa yang bisa dilakukan, strategi apa yang kemudian paling safe lah di tengah proyeksi bahwa IHSG hari ini akan bergerak volatile? Iya, jadi kalau kita lihat dari pergerakan pergerakan IHSG untuk hari ini kan yang di awal kita perkirakan bisa kembali melanjutkan penguatan ya, tampaknya pelaku pasar kembali melakukan aksi jual ya. Jadi tampaknya pelaku pasar masih belum kalau kita bilang masih belum percaya diri ya untuk bisa melanjutkan kenaikan, karena berbagai macam sentimen ya, baik itu sentimen global ya, terus kemudian dari sentimen di dalam negeri juga tampaknya belum cukup kuat membangkitkan confidence di pelaku pasar, sehingga pergerakan dari IHSG pun kita perkirakan hari ini akan cenderung terkonsolidasi ya. Nah, mungkin kita bisa lihat beberapa saham yang dari sisi volume beli juga sudah mulai mengalami peningkatan ya. Nah, itu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar itu. Baik, itu tadi berbagai analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Reza. Semoga dapat menjadi referensi pelaku pasar dalam melakukan perdagangan di pagi hari ini sampai dengan sore hari nanti. Mas Reza, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Oke, baik, terima kasih Mas Vicky, terima kasih Adik Senal, terima kasih. Baik.